Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, ini ada informasi dari core team, yaitu masalah QAC. Udah lama ya kita nggak bahas QAC. Tidak bisa dilupakan ya, masalah QAC tidak bisa kita lupakan dan tetap harus diselesaikan. Oke, kita tahu di antara banyak pioner yang sudah lulus QAC, sudah migrasi ada, dan bahkan banyak juga pioner yang lain yang belum QAC bahkan belum lulus migrasi ya. Sudah QAC belum lulus migrasi. Oke, jadi ini salah satu juga sih sebetulnya persyaratan ya untuk membangun utilitas. Karena apa? Karena dengan QAC kita bisa mengakses utilitas yang ada. Itu masalahnya. Oke, gua agak ngeplay ya ngomongnya ya. Ini udah jam berapa ini? Ini dari core team dikatakan PQAC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas perintis untuk mematuhi peraturan dan untuk memastikan bahwa perintis dalam ekosistem Pi global adalah individu nyata. Pelajari lebih lanjut tentang PQAC dan cara mendaftar. Oke, ini sebenarnya udah lama diperbarui sama core team, cuman gue belum sempat bahas ya, nantilah ya. Oke, yang jelas ini kita kali ini akan bahas soal apa namanya ya, QAC lah. Ada juga sampai kabar moderator juga ada yang belum QAC. Oke, di sini di Pinews dijelaskan lagi ya, core team PQAC akan diperbarui secara lokal untuk memungkinkan Anda mengautentikasi tanpa hambatan bahasa. Oke, beberapa waktu lalu itu gue inget banget ya, opsinya benar-benar ada, dan gue waktu itu nyoba melakukan proses QAC ponakan ya, dan ternyata bahasa domain atau daerah di situ udah Indonesia juga udah ada, dan supaya katanya apa namanya ya, memungkinkan Anda mengautentikasi tanpa hambatan bahasa. Jadi kalau misalkan bahasanya ditambahkan nih yang bahasa Indonesia, yang nggak ngerti Inggris jadi bisa kan gitu ya. Nah terus ini sama kok tanggal 19 Juni tuh. Ini sekarang kan 20 ya. Udah malam, jam berapa ini? Bukan malam lagi, pagi ya, jam 3 kurang. Nah, mengautentikasi apa sih? Gue juga asing gitu kan, dan beberapa denger ya, cari di kamus bahasa Indonesia sampai nggak ada loh di aplikasinya. Gue tanya ke Mbak Google aja ini, apa yang dimaksud dengan mengautentikasi. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas objek atau orang. Saat Anda mengautentikasi objek, tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa objek tersebut asli. Saat Anda mengautentikasi seseorang, tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa orang tersebut bukan peniru. Oke, jadi intinya untuk memastikan ya, orang itu asli atau bukan, robot atau bukan, scam atau bukan, seperti itu. Ini nyambung ya. Nah, di sini dikatakan kan katanya akan diperbarui secara lokal. Oke, untuk memungkinkan Anda mengautentikasi tanpa hambatan bahasa. Nah, ini gue jadi ingat gitu ke postingan yang udah lama, 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan lalu ini, April. Sistem sedang berkembang, seperti yang saya katakan di tweet saya sebelumnya.
tapi Kortim menerapkan sistem KYC di berbagai wilayah dan ini ada dalam agenda. Nah, berarti sebenarnya nih waktu di video ini gue juga tadi sempat play lagi ya, kebetulan buka-buka file lagi, itu udah bilang gue bahwasanya mudah-mudahan, nah ini kan per wilayah waktu itu masih di Cina, mudah-mudahan masuk ke Indonesia juga, per wilayah Indonesia ya. Jadi yang apa sih per wilayah itu, penjelasannya udah sempat gue bahas total di sini ya. Udah gue share ini video 2 bulan yang lalu, penjelasan KYC per wilayah itu plusnya jadi akan lebih memungkinkan gitu loh, kita bisa cepat terhubung dengan validator yang ada di daerah kita. Jadi sinyalnya mungkin lebih kuat lah, intinya seperti itu ya, gitu, lebih dekat intinya ya, namanya per wilayah gitu ya. Apalagi kalau misalkan per kota tuh hebat banget, berarti kalau per Jakarta ya per Jakarta gitu kan, Kerawang ya Kerawang gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal KYC, tadi juga gue cek ada yang komentar di YouTube channel Mang Adun yang di video terbaru, yaitu ini kita bisa baca sama-sama ya soal CBDC, tapi beliau menanyakan soal KYC. Nah ini dia, jadi dari Teh Dwi Maulina Filzah ya, Mang nanya dong, katanya emang ngaruh ya kita mining HP pakai HP baru dengan akun lama, identifikasi ya, maksudnya terdeteksi aduh ini faktor ngantuk apa gimana ini gua, terdeteksi menambang dengan 2 akun, katanya rujukan saya sudah KYC dan migrasi tetapi saya belum. Makasih Mang. Oke, jadi gini, ini udah sebenarnya sempet bahas juga ya, ini logis aja sih, waktu kopdar juga gue sempat bahas masalah ini sama ketua, yaitu menurut informasi yang saya tahu, ini jawaban gue ya, soal terdeteksi 2 akun itu kalau menambang di 2 HP tapi dengan 1 kepemilikan gitu, atau KYC-nya ya kita juga gitu kan. Gimana bisa orang-orangnya kita gitu, otomatis kan harus foto selfie KTP dan macam-macamnya ya kita juga, itu nggak bisa, makanya 1 HP 1 akun, intinya seperti itu. Artinya akun yang satunya akan terdeteksi sebagai bot. Pertanyaan, akun lama di HP yang lama sudah KYC belum Teh, saya bilang gitu kan. Kalau sudah KYC bisa jadi akun lama di HP baru jadi terdeteksi akun palsu atau bersifat robotik. Nah terus balasannya sudah KYC Mang di HP yang lama, tapi di HP baru lama banget, hampir 6 bulan belum migrasi. Nah ini berarti intinya soal migrasi ya, rujukan saya baru 2 bulan sudah migrasi, apa harus balik ke HP lama? Nah jadi ini sebenarnya soalnya soal masuk juga sih ya, KYC migrasi itu ibarat pasangan mah udah pasangan lah ya. Nah terus solusinya kita harus balik ke HP lama gitu Mang, katanya gitu. Nah terus gue balas, soal HP lama atau HP baru itu nggak ada masalah Teh, asalkan akun aktif di 1 HP ya. Jadi jangan sampai 1 akun aktif di 2 HP, itu bisa terdeteksi pelanggaran sama Kortim dan bisa mengakibatkan KYC atau migrasi ya, maksudnya menghambat lah ya, bisa menghambat KYC atau migrasi ya, pastilah karena terdeteksi ya. Untuk informasi sementara soal migrasi emang lagi ditahan dulu sama Kortim Teh, ada kabar bakal ada migrasi massal nantinya. Soal ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, udah pernah gue bahas ya, itu ada kabar katanya. Karena apa nih? Ini di sini gue jelasin, karena kalau ngetik di sini ribet gitu ya. Di sini gue jelasin kenapa mungkin Kortim menahan dulu migrasi, karena banyak banget kejadian pioner yang punya ratusan pai, ribuan pai, bahkan puluhan ribu pai itu dibelanjakan dengan cuma-cuma ya, bahkan dijual ke uang fiat.
bagaimana ekosistem akan berjalan. Itu loh yang dikhawatirkan Kortim. Maksud Kortim kita menambang itu untuk jangka panjang koin pai kita itu ya. Jadi bukan diserahkan ke paus-paus besar itu. Logikanya ke situ sih feeling gua ya. Jadi mengamankan pai kita. Bahkan Woody Alexander itu sempat bersyukur malah, bersyukur gua katanya gitu ya, belum migrasi malah. Karena apa? Karena tidak tergoda yang macam-macam dan koin pai kita tetap aman. Ini seperti itu ya. Terus apalagi nih saran ini ya, ini gitu. Jadi saran saya lanjutkan aja di HP lama ataupun HP baru, nggak jadi soal. Sama seperti KYC migrasi juga sudah diatur dari sananya teh. Sementara ini sabar dulu aja, banyak kasus akun lama mengalami kendala soal KYC dan migrasi juga. Tapi kemarin-kemarin saya sempat membaca juga proses migrasi masih terus berlanjut, jadi tinggal nunggu giliran saja saatnya ya. Jadi gini, gua kemarin nggak sempat posting, tapi itu Edi Kabas terus beberapa pionir di Twitter itu udah sempet posting kecepatan migrasi dan terus berjalan masih ya. Nah mungkin maksudnya gini, kok ada kabar migrasi massal tapi migrasinya ada yang berjalan. Nah itu yang tanda tanya dong ya kan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Feeling gue lagi nih, asumsi lah ya, anggap barangkali yang lain juga punya asumsi, silahkan komen aja. Asumsi gue pribadi nih soal kenapa ada yang migrasi dan ada yang tidak ya, itu kemungkinan besar pertama security circle-nya kuat ya, atau lingkaran keamanannya kuat. Jadi itu banyak terjadi lingkaran keamanan atau anggota referral kita banyak yang tidak aktif atau banyak yang scam. Itu satu, ini sering banget gua bahas juga gitu kan. Nah siapa yang migrasi? Yaitu mereka-mereka yang sudah dapat dipastikan sama Kortim bahwasanya kalau misalkan mereka dimigrasikan otomatis aman. Oke, apalagi para pengembang nih, para vendor ya kan, banyak lah ya gitu. Jadi banyak yang berkontribusi, itu bisa terdeteksi loh gitu di blockchain ya. Transaksinya ya standar lah gitu. Sampai beredar kabar sempat minimal katanya itu kalau bisa di bawah 5 pai kalau nggak salah sehari itu kan kabar lah ya gitu. Padahal memang benar itu, kita tidak bisa menyangkal tidak ada akun yang dibekukan, mau ratusan atau ribuan pai yang dikirim atau transaksi terdeteksi di blockchain itu tidak ada yang dibekukan ya. Itu sebenarnya Kortim bilang seperti itu karena jangan sampai. Nah bahkan ada yang bilang, aduh yang nge-share omongan kayak gue nih ya, ini udah rahasia umum lah ya, rahasia publik gitu kan. Itu sampai ada yang bilang kayak gue ini soal akun katanya nggak dibekukan, itu dikatakan menjijikan gitu, karena seolah-olah membocorkan rahasia Kortim gitu loh. Tapi ya mau bagaimana lagi, udah banyak pionir yang tahu bahwasanya memang soal pembekuan akun itu ya rumor lah ya, tapi ya buktinya udah banyak yang tahu gitu. Jadi rahasia umum lah ya. Nah terus ya emang saya lanjut aja mining di HP baru aja. Moga aja pada kebagian semua yang belum QC dan proses migrasinya disegerakan. Makasih ya bang sarannya. Amin amin amin, sama-sama teteh ya atau mbak gitu. Jadi gini, ini janji bahkan bisa dikatakan ya, statement Kortim yang jelas mengatakan tidak ada pionir yang akan ditinggal QC ya. Ini seperti itu. Nah kalau sudah QC ya tinggal migrasi saja. Itu cuma tinggal sabar ya. Yang QC, yang belum QC aja nggak ditinggal selama itu manusia nyata. Oke, jelas ya sampai di sini. Semoga penjelasannya
dapat membantu dan bermanfaat ya. Kalau misalkan ada salah paham tolong diluruskan, seperti biasa gue juga manusia biasa ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini nggak apa-apa agak panjang lah ya. Nah, makanya kalau misalkan ada apa-apa tuh diobrolin seperti itu enak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang gue bilang tadi, bahwasanya ternyata ada moderator. Ini sebenarnya lama, yang informasi lama ya, April barengan yang inilah, pokoknya yang ini nih yang ada agenda kan. Ini sebenarnya April lama, cuman baru sempet karena ada pembahasan lagi QSC ya, sekalian aja lah ya. Terus temanya juga ngepas, semua pioner yang belum QSC itu kan. Jadi ya bisa dikatakan menanti-nanti, berharap-harap cemas kan, seperti itu ya. Nah, sekarang di sini kita baca sama-sama ya. Ini udah gue terjemahkan. Tadinya nih bahas apa itu? Ntar kita lihat. Inggris, Vietnam atau apa itu ya? Pokoknya Inggris kayaknya sih. Oke. Udah gue terjemahkan. Kita bisa baca-baca sama-sama. Aduh, belibet mulu ya gue ya. Nggak apa-apa, santai aja kalau sama Mang Adun mah ya. Kalau misalkan baca gue beleweran udah nggak aneh lah. Ya. Jadi ini dari Grung King ya. Apa tuh? Grung King, pokoknya seperti itu. Terima kasih atas dukungannya, mods dan mega moderator. Tidak dapat menghentikan seseorang untuk mendapatkan KYC, dan kami tidak menuduh orang melakukan kecurangan. Nah, jadi moderator itu tidak dapat menghentikan seseorang ya untuk mendapatkan KYC. Nggak berhak dan bukan urusan moderator itu. Dan kami tidak menuduh orang melakukan kecurangan. Jadi jangan kita nuduh Kortim nggak adil, misalkan seperti itu ya, maksudnya itu gimana dari sananya orang ya. Gua gimana ya kalau bahas soal ini. Udah sering banget, karena ya harap maklum, Kortim berhadapan dengan puluhan juta pioners. Oke ya, jadi bisa dipahami ya, dimengerti. Terus seperti yang Anda katakan dengan benar, algoritma KYC menandai akun sebagai mencurigakan. Investasi banding yang diajukan akan menemukan kesalahan pada waktunya. Nah, kalau tidak salah itu sempat gua bahas juga ya, cara atau ada pemberitahuan bagaimana cara kita mengajukan banding ya. Nanya sama anggota ketua tim referralnya ya soal itu gitu loh. Jadi cukup ribet kalau dijelaskan di sini, karena harus langsung mengaplikasikan aplikasi P-Network-nya. Nah, terus lanjut kita ya. Ya, saya yakin pioner akan terkejut, katanya gitu ya. Ini balasan, ini balas-balasan nih dari moderator. Mengetahui beberapa moderator ada di perahu yang sama. Bahasanya keren ya. Itu gue suka kalau misalkan bahasa-bahasa orang sana itu nggak pakai bahasa sehari-hari. Nah, terus dikatakan dan harus melalui proses yang sama dengan mengisi formulir, katanya seperti itu. Terus moderator mendapatkan slot KYC. Moderator belum mendapatkan slot KYC. Benarkah beberapa moderator belum mendapatkan slot KYC? Katanya. Lantas, apakah mereka harus mengisi dan menyerahkan formulir yang sama dengan perintis biasa? Oke. Nah, ya, katanya ya, itu dibalas langsung. Tidak ada perbedaan antara moderator dan pioner. Tidak ada perlakuan khusus. Oke, kita di sini bisa ambil kesimpulan moderator juga pioner ya, perintis sama seperti kita. Oke, kenapa gue bawa ke sini dan gue save sampai berbulan-bulan ini informasi? Karena gue tahu ini informasi akan menjadi sebuah motivasi ya bagi kita. Bahwasanya jangankan kita yang mungkin gitu kan, atau anggaplah kita ini perintis biasa kan, seperti itu, bukan moderator kan gitu. Tapi kita bisa lihat di sini loh, moderator saja gitu ada di perahu yang sama, sama-sama belum KYC
gitu. Maka yang sudah KYC alhamdulillah ya selamat, tinggal nunggu migrasi. Memang nggak logis sebenarnya gitu kan. Gue juga paham kok gitu gimana rasanya, mungkin ya gue menempatkan diri di pioners gitu kan, yang belum migrasi gitu. Menempatkan diri di pioner yang belum migrasi itu perasaannya ya Allah, apalagi yang sudah bertahun-tahun ya, harap-harap cemas gue bakal bisa menggunakan Pi gue enggak gitu kan. Ya mudah-mudahan ya gitu, semoga gue terus mendoakan kok diberikan kelancaran, kemudahan kan, seperti itu ya. Core team juga sama kita doakan gitu loh. Yang jelas Pi Network terus berkembang ya gitu. Jadi kalau misalkan ada informasi Pi Network, gua usahain biarpun sepertiga malam ya, gue tetap update karena supaya besoknya gua ada kesibukan, udah tenang, udah bisa share. Karena bikin video itu pertama lama, kedua ngeditnya yang lebih lama. Oke ya, udah semua tuh informasinya. Terus barangkali ada yang mengalami hal yang sama seperti yang tadi Mbak Lina ya, kalau nggak salah itu namanya, alami ya. Mudah-mudahan informasinya bisa membantu. Silahkan dicek-cek aja di channel Mang Adun, itu udah banyak banget gue bahas soal KYC, soal bagaimana cara kita menghadapinya atau menyelesaikannya, dan persoalan apa saja yang menyebabkan tidak lulus KYC, banyak. Dicek aja di sana ya gitu. Oke, udah ya, thank you buat semuanya nih yang udah like, comment, subscribe. Terima kasih. Jadi channel ini terus berkembang dan sama-sama memberikan manfaat ya. Yang udah like, yang udah komen, subscribe juga memberikan manfaat, karena dengan seperti itu informasi yang Mang Adun bahas ini jadi bisa lebih luas lagi menjangkau penonton atau pioners dimanapun berada gitu ya. Oke, thank you. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Ini udah ngeplay gimana gitu. Oke, siap bos, thank you. Nanti kalau ada informasi udah gua save, tenang aja ya. Oke, mungkin besok gua buatkan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.